Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMC, kembali menggelar demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap. Aksi ini akan mencapai puncaknya pada 20 Februari 2025 dan dipusatkan di Jakarta. Koordinator Pusat BEMC, Herianto, mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian demonstrasi sebelumnya yang belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah. Surat instruksi yang telah kami keluarkan akan ada aksi terpusat di Jakarta di hari Kamis untuk menanggapi aksi-aksi sebelumnya, poin-poin tuntutan kita yang tidak direspons sama pihak pemerintah, ujar Herianto saat dihubungi, Selasa, 18 Februari 2025. Herianto menegaskan bahwa aksi pada 20 Februari nanti merupakan puncak kemarahan mahasiswa setelah tuntutan yang mereka suarakan dalam aksi 17 Februari di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, belum digubris pemerintah. Itu akan menjadi puncak kemarahan mahasiswa ketika belum ada tanggapan terkait poin-poin tuntutan kita kemarin, katanya. Dalam aksi yang telah digelar sebelumnya di Patung Kuda, BEMC mengajukan 13 tuntutan yang dibacakan oleh Bagas Wisnu, Koordinator Humas UB bergerak sekaligus Jenderal Lapangan Aksi. Berikut poin-poin tuntutan mereka. 1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. 2. Cabut proyek strategis nasional yang bermasalah dan wujudkan reforma agraria sejati. 3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap sebagai alat pembungkaman kritik di lingkungan akademik. 4. Hapuskan multifungsi ABRI untuk mencegah represi terhadap kehidupan demokratis. 5. Sakan rangkaian undang-undang masyarakat untuk perlindungan hukum yang lebih jelas. 6. Cabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang dinilai mengancam sektor pendidikan dan kesehatan. 7. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik. 8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. 9. Desak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Perpu tentang perampasan aset guna memberantas korupsi. 10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dianggap dapat memperkuat imunitas aparat. 11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih demi pemerintahan yang lebih bertanggung jawab. 12. Tolak revisi peraturan DPR tentang tata tertib yang dianggap dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. 13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia guna menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Bagas Wisnu juga menegaskan bahwa jika pemerintah tidak segera menanggapi tuntutan mereka, aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini. Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia, tegas Bagas di hadapan massa aksi. Aksi Indonesia Gelap ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal kebijakan pemerintah demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nanti kunci dulu ya. Satu. Wakil Ketua DPR RI, Adis Kadir, memberikan tanggapan terhadap aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di berbagai daerah pada Senin, 17 Februari 2025. Aksi yang mengusung tema Indonesia Gelap ini dinilai sebagai bentuk kreativitas mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi mereka terhadap berbagai persoalan yang tengah dihadapi bangsa. Yaitu kan cara-cara berdemokrasi yang baik, menyalurkan aspirasi melalui demo-demo. Yang seperti itu memang ciri khas mahasiswa, ujar Adis kepada wartawan di gedung DPR RI, Selasa, 18 Februari 2025. Perempuan yang melawan. Jadi mahasiswa minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan dari Jumat sudah detail ya di sini disampaikan oleh Bu Menkeu, saya juga ikut hadir, kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa kan masalah KIP, kemudian PI, ya beasiswa itu tetap semua jalan, PDP tetap semua jalan. Jadi menyampaikan pendapat nggak ada masalah. Kami pemerintah akan terus menerima masukan karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami. Saya kira oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi saya kira itu boleh-boleh saja. Karena itu reaksi itu terjadi bukan hanya di masyarakat, tetapi reaksi itu juga terjadi dalam internal birokrasi dan pemerintahan, misalnya tentang penghematan, karena kan sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar. Kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya termasuk pengetatan anggaran, sehingga itu menimbulkan kekagetan itu. Nah, kekagetan itulah yang seringkali menimbulkan sikap. Adis menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari hak konstitusional yang sah dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Ya kan sah-sah saja, itu kan aspirasi. Dulu kita zaman kuliah juga begitu. Kita menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara dengan kreativitas masing-masing, tambahnya. Sebelumnya, ribuan mahasiswa menggelar aksi serentak di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Tema, Indonesia Gelap, mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap masa depan negara serta menjadi seruan agar pemerintah lebih berpihak kepada rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil. Di Jakarta, aksi demonstrasi terpusat di kawasan Patung Kuda, di mana ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil turut serta. Masa aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BMC, mengajukan 13 tuntutan kepada pemerintah, menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat. Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia, ujar Bagas Wisnu, Jenderal Lapangan Aksi Indonesia Gelap, dalam orasinya. Demonstrasi ini berlangsung selama berjam-jam dan di beberapa titik sempat diwarnai ketegangan antara peserta aksi dan aparat keamanan. Namun, hingga berita ini diturunkan, situasi tetap dalam kondisi terkendali. Pimpinan DPR RI berharap bahwa aspirasi mahasiswa dapat tersampaikan dengan baik dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan ke depan. Satu komando. Satu komando.
kawan kita yang diambil, yang bahkan kita menegosiasi dengan baik-baik, tapi polisi tidak mau memberikan, bahkan terkesan mereka tidak mau mendengarkan kita. Sampai sekarang kita masih bertahan di sini demi kawan-kawan kita yang diambil tadi. Berapa orang? Tadi teman-teman dari Unesa berapa? Winsa satu dibawa ke dalam tadi. Tadi kalau di total ada sekitar 5. Ya, dan kami melihat sendiri. Kami melihat sendiri. Ya. Bahwasanya teman-teman kami 5 orang itu dibawa sama anggota ke dalam diculik. Dan tadi juga kami ngomong di sini bahwasanya tidak dikeluarkan, tidak mau dikeluarkan. Jadi hari ini kita dari Polrestabes Surabaya melaksanakan kegiatan pengamanan unjuk rasa dari mahasiswa. Jadi mulai dari awal kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan, mulai dari tahapan yang paling persuasif, kita komunikasi dari mahasiswa apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi aspirasinya, kita bantu untuk komunikasi dengan Ketua DPR. Tadi mengalami awalnya mengalami lancar, kemudian berikutnya ada sedikit miskomunikasi. Namun demikian secara keseluruhan kegiatan pengamanan ini alhamdulillah lancar semuanya. Yang diamankan? Nggak ada. Jadi teman-teman melihat karena mahasiswa bilang ada 5 orang. Oke, jadi saya tegaskan lagi tidak ada yang diamankan. Semuanya yang dari mahasiswa boleh dikonfirmasi apa yang tadi disampaikan, isu-isu yang mungkin menurut mereka diamankan dan sebagainya, saya pastikan nggak ada. Jadi semuanya berjalan aman? Semuanya berjalan aman, anggota kami juga aman, dari mahasiswa juga aman semuanya sudah kita komunikasikan, kita sudah pulang. Jadi klaim mahasiswa ada 5 orang teman yang ditangkap itu salah? Saya tidak menyampaikan itu benar atau salah, tapi saya memastikan tidak ada yang diamankan. Makanya saya di sini, di teman-teman media semuanya, saya sampaikan tidak ada yang diamankan. Mungkin ada perusuh atau provokator yang ditindak? Sampai saat ini saya masih belum menerima laporan itu, tapi tadi ada sedikit dorong-dorongan karena mungkin mahasiswa terlalu maju ke depan, dan kita berusaha untuk tetap menjaga situasi biar kondusif supaya tidak masuk ke batas parameter yang sudah kita sepakati. Tadi ada sedikit dorong-dorongan, saya pikir ya seperti itulah kondisi. Berapa personil Hari ini kita dari Polrestabes Surabaya, dari BK Polda, total semuanya ada 620 personil.